Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Legend of Qin. Drama ini merupakan adaptasi dari sebuah animasi 3 dimensi atau biasa kita sebut Donghua yang berjudul Qin Moon. Drama The Legend of Qin menceritakan perjalanan hidup seorang pemuda yang bernama Jing Tian, yang dimana sejak ia lahir memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Namun ia tidak menyadari akan hal tersebut hingga Tian tumbuh dewasa. Sesekali kekuatannya itu keluar di saat ia sedang terdesak. Namun ia tidak sadar sama sekali tentang apa yang telah ia perbuat kepada orang-orang. Dan orang-orang yang melihatnya seperti itu menganggapnya sebagai monster. Lalu bagaimanakah Tian menjalani kehidupannya? Maka simak terus video ini sampai habis. And welcome to Bang Ul Review. Di awal kisah, kita akan diperlihatkan segerombolan warga yang hendak dibawa ke dalam negara Qin untuk dipekerjakan secara paksa. Salah satu anak kecil di sana seperti tidak kuat lagi untuk berjalan dan hampir pingsan karena kehausan. Pemeran utama kita yang bernama Jing Tian mencoba membantu anak kecil tersebut untuk diberikan air minum. Namun, para pasukan yang biadab ini justru membuang air tersebut. Semua warga yang melihat hal tersebut menjadi kesal dan mencoba untuk melawan. Tian justru dihajar oleh pasukan di sana hingga membuatnya tidak berdaya. Sesaat, matanya berubah menjadi merah dan seketika adegan berubah menjadi hujan darah. Semua pasukan tersebut tewas terbunuh. Tidak hanya itu, para warga tadi pun juga ikut terbunuh. Tian yang baru sadar mencoba mendekati anak kecil yang sebelumnya masih selamat. Namun anak kecil itu ketakutan setengah mati setelah melihatnya, dan tak lama setelah itu ia pun tewas di tempat. Lalu kita diperlihatkan sebuah kilas balik kalau Tianlah pelaku yang membunuh semua orang tersebut. Tragedi mengerikan ini pun telah terdengar oleh Raja Negara Qin yang bernama Zheng. Dan terdapat seseorang yang berubah menjadi monster dan membunuh seluruh pasukan negara. Sesaat Zheng teringat di masa lalu, dikala itu ada seseorang yang hendak membunuhnya. Ternyata orang tersebut merupakan selingkuhan dari istrinya. Terkuak sebuah fakta bahwa anak mereka ternyata selama ini bukan anak kandung dari Zheng, melainkan anak dari selingkuhan istrinya. Hal tersebut membuat Zheng menjadi murka. Sang istri lalu memilih bunuh diri untuk menghindari semua masalah tersebut dan mengirim anaknya ke seseorang agar selamat. Kembali ke masa sekarang, Zheng memerintahkan pasukannya untuk membunuh pria yang berubah menjadi monster tersebut yang ia ketahui itu pasti Jing Tian. Lalu ada seorang jenderal negara Qin berbaju putih yang bernama Geni langsung pergi meninggalkan negara setelah mendengarkan informasi kalau Tian saat ini masih hidup. Kembali ke Tian, ia berlari kembali ke kampung halamannya. Namun semua warga justru ketakutan karena kabar mengenai Tian berubah menjadi sesosok monster telah terdengar. Hanya kedua orang tuanya yang tidak takut kepadanya dan berencana membawa Tian pergi jauh. Namun kepala desa dengan beberapa warga hendak menangkap Tian untuk diserahkan kepada negara Qin karena mereka takut desa mereka akan terkena bencana diakibatkan oleh Tian. Salah seorang wanita yang bernama Shao Xi mendapatkan tugas dari ketuanya untuk menyelamatkan Tian karena identitas Tian saat ini sudah terungkap. Shao Xi berasal dari klan Xi yang bertugas menjaga keamanan Tian. Tian lalu diselamatkan oleh Shao Xi.
Kedatangannya membuat Tian menjadi bingung karena ia tak kenal sama sekali dengannya. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu, di saat Tian kecil pernah bersama dengan Shaoxi dan dibawa ke dalam klan Xi untuk diselamatkan. Karena Raja Negara Qin yaitu Zheng hendak membunuh Tian. Namun tak lama setelah itu, Tian menghilang dari klan Xi. Belum sempat ia membawa Tian, tiba-tiba Genie datang ke sana. Ia pun segera kabur meninggalkan tempat tersebut. Genie berkata apabila Tian mau selamat, maka ia harus ikut dengannya. Singkat cerita, Tian yang tidak mengenal Genie sama sekali hendak kabur. Namun sesaat, seorang wanita yang bernama Rong datang ke sana dan hendak membunuhnya atas tuduhan Genie di saat dulu telah membunuh sahabatnya yang bernama Jingke. Di saat mereka berdebat, Tian mencuri kesempatan untuk kabur dari sana. Ia pun kembali ke desa dan siapa sangka pasukan negara Qin telah memporak-porandakan desa tersebut yang tak lain untuk mencari keberadaannya. Pasukan yang melihat Tian hendak menangkapnya. Untung saja Shaoxi menggunakan kekuatan air untuk melindungi Tian. Setelah itu ia pun lalu pergi untuk menjemput kedua orang tuanya. Namun apes, pasukan tersebut berhasil mengejar. Tian hendak ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Jelas Tian menyangkal semuanya itu karena ia tak memiliki kekuatan ataupun ilmu bela diri dan tak mungkin ia melakukannya. Genie datang ke sana dan mencoba menyelamatkan mereka untuk pergi jauh dari desa tersebut. Namun mereka sudah terkepung oleh pasukan negara Qin. Salah satu jenderal di sana sangat marah karena Genie adalah seorang jenderal negara Qin, tapi justru berkhianat. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Semua pasukan negara Qin dibantai habis oleh Genie seorang diri. Namun sesaat Tian diseret oleh salah satu jenderal. Genie yang melihat itu sekuat tenaga untuk menolongnya sehingga ia terluka parah. Dalam kondisi tersebut, Genie mengeluarkan semua kekuatannya untuk melawan sampai batas maksimal, sehingga tubuhnya kerusakan organ vital. Di saat malam hari, Rong yang hendak membunuh Genie justru tidak jadi dan merasa kasihan. Ia yang merupakan seorang tabib profesional yang berasal dari klan Mohis mencoba menyelamatkannya. Kedua orang tua Tian datang ke sana. Dari sinilah sebuah fakta terkuak kalau sebenarnya Tian bukan anak mereka, melainkan di saat dulu mereka menemukan Tian di depan teras rumah. Sebuah giok menempel di leher Tian di saat dulu. Keesokan harinya, mereka pun kembali berangkat. Rong sudah tahu kalau Tian ini adalah anak dari Jingke, sahabatnya yang dibunuh oleh Genie, pria yang mereka bawa saat ini. Singkatnya, di saat Rong lengah, ia segera membawa Genie kabur dari sana karena ia takut Rong akan membunuh Genie. Namun nasib sial menimpanya.
Mereka justru jatuh ke sebuah jebakan untuk menangkap seekor babi. Orang-orang yang menyiapkan jebakan itu mengira mendapatkan babi. Ternyata mereka mendapatkan 2 ekor manusia. Karena dicurigai, Tian bersama Geni dibawa pulang ke sebuah tempat yang bernama Klan Siang. Klan Siang dipimpin oleh Tuan Li dan keponakannya yang bernama Soyu. Tuan Li seketika menjadi murka karena ternyata yang tergeletak di sana adalah Geni yang berasal dari negara Qin yang mereka sangat benci. Tian lalu disiksa agar mau mengaku alasannya datang ke Klan Siang. Tian yang tak tahu apa-apa terus saja berkata ia hanya ingin menyelamatkan Geni yang terluka dan terkena jebakan lubang babi sebelumnya. Tak lama kemudian, Rong-er datang ke sana. Ia mengaku berasal dari Klan Mohis dan seorang tabib profesional. Tuan Li yang melihat kedatangannya mempersilakannya untuk masuk ke dalam, kecuali Tian yang tetap disandra. Saat ia dibawa, Tian mencoba melawan, namun karena ia tak memiliki kemampuan apa-apa, alhasil Soyu menghajarnya habis-habisan. Di lain sisi, di negara Qin, Zheng sangat marah kepada pasukannya karena gagal menangkap Tian. Pasukannya berkata kalau Tian diselamatkan oleh Geni. Ia pun merasa heran kenapa Geni menyelamatkan anak dari Jingke. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu. Di kala itu, Jingke, ayahnya Tian ini hendak membunuh Zheng. Namun ia terluka karena diserang oleh banyaknya pasukan. Di sana terlihat Geni yang membunuh Jingke. Namun sesaat, Jingke sendirilah yang menarik pedang tersebut dan menusuk tubuhnya. Dari sinilah Zheng akhirnya sadar kalau Jingke beserta Geni sengaja melakukan hal tersebut. Zheng memerintahkan pasukannya untuk membunuh Tian beserta Geni apapun yang terjadi. Kembali ke mereka, Rong-er secara diam-diam membantu melepaskan Tian beserta Geni. Di saat mereka hendak kabur, Soyu telah berada di sana dan curiga dengan gerak-gerik dari Rong-er sedari awal. Tuan Li beserta semua pasukan Klan Siang juga telah mengepung. Namun dari arah luar, pasukan negara Qin telah menemukan keberadaan Tian beserta Geni dan siap menyerang. Alhasil terjadilah pertarungan di sana. Sementara itu, Rong-er dan Tian sekuat tenaga melawan pasukan negara Qin. Dan lagi-lagi, Shaoxi dari kejauhan membantu Tian agar tidak terbunuh. Tak lama kemudian, datanglah bala bantuan yang berasal dari Klan Mohis, teman-temannya Rong-er. Setelah berhasil kabur, mereka semua dibawa ke tempat yang lebih aman. Dan pada akhirnya, Klan Siang berterima kasih kepada bantuan dari Klan Mohis dan meminta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Klan Mohis lalu mengajak Klan Siang untuk pergi ke desa mereka agar tidak lagi dikejar oleh pasukan negara Qin. Mereka pun menggunakan perahu kecil untuk memulai perjalanan. Wanita yang menjemput mereka bernama Nona Goyu. Melihat kecantikan Goyu membuat semua orang terpikat kepadanya. Singkat cerita, di malam hari, tibalah mereka di depan gerbang masuk Klan Mohis dan tempat itu digelar sebagai desa hantu. Seperti namanya, suasana di desa itu sangatlah mencekam. Baru saja masuk,
tangan milik Tian digenggam oleh sesosok hantu yang menyeramkan. Ia pun berteriak ketakutan. Ternyata itu bukanlah hantu, melainkan manusia yang bernama Paman Yong. Orang yang berjaga sekaligus berpatroli di desa hantu setiap malam. Karena hal tersebut, Tian menjadi sangat malu. Lalu kita diperlihatkan sebuah klensi yang dipimpin oleh seseorang yang menggunakan kupluk kepala bernama Bambang. Ia mendapatkan surat dari Saosi yang mengatakan ia gagal dalam membawa Tian untuk kembali ke klensi. Dikarenakan Tian saat ini dibawa oleh klan Mohis pergi ke desa hantu. Bambang menjadi sangat marah karena ia bertahun-tahun mencari keberadaan Tian. Di saat sudah berhasil ketemu, kini harus kehilangan kembali. Sesaat ia teringat di masa lalu, di saat Zeng, Raja Negara Qin, dianugerahi seorang anak laki-laki, yang dikala itu istrinya baru saja melahirkan. Sebagai calon penerus negara Qin, seluruh tetua dipinta oleh Zeng untuk mentransfer semua kekuatan mereka ke dalam tubuh Tian yang masih kecil, agar kelak Tian menjadi pria kuat yang mampu memimpin negara Qin di masa mendatang. Namun sayang, Jingke datang ke istana dan berniat mengambil Tian karena bagaimanapun juga Tian merupakan anaknya, hasil hubungan terlarang Jingke dengan istri dari Zeng. Tidak hanya itu, Jingke juga berniat membunuh Zeng karena Zeng merupakan raja yang sangat kejam, yang membuat seluruh warga di negara Qin hidupnya tidak tenang. Namun sayang, Jingke akhirnya tewas terbunuh. Tian berhasil dibawa pergi dan dititipkan kepada Bambang. Bambang lalu menitipkan Tian kepada orang kepercayaannya yang bernama Siming. Ia mengatakan Tian memiliki kekuatan dari para tetua. Jangan sampai jatuh ke tangan orang yang salah, apalagi jatuh ke tangan Zeng yang hendak membunuh Tian. Setelah itu, Bambang pergi dari sana. Kembali ke masa sekarang, Bambang sangat marah kepada Siming kenapa di saat dulu ia bisa-bisanya kehilangan Tian. Sesaat, Bambang meminta Siming untuk pergi ke sebuah tempat menemui seseorang yang bernama Tuan Wei agar mau membantunya dalam menangkap Tian kembali. Baru saja Siming tiba di tempat tujuan, ia sudah disergap oleh pasukan milik Tuan Wei, hingga pertarungan pun tak dapat terelakkan. Tak lama kemudian, Tuan Wei datang ke sana dan berhasil mengalahkan Siming. Tanpa berbasa-basi, Siming berkata kalau ia dipinta oleh Bambang untuk mengajak Tuan Wei bekerja sama dengannya dalam melakukan sebuah misi. Siming juga menunjukkan sekantong uang apabila Tuan Wei mau. Melihat hal itu, Tuan Wei langsung menyetujuinya. Singkat cerita, Tuan Wei mengumpulkan semua pasukannya. Ia mengutus 2 pasukan berjubah untuk pergi ke klan Mohis yang terletak di desa hantu. Mereka berdua harus ingat untuk menculik seseorang yang bernama Tian.